SPD calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sinjai. Hari ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Rastiana. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, Ibu Rastiana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Fia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini ya Bu ya. Jadi supervisi akademik ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga kompetensi itu semakin meningkat. Jadi supervisi ini dilakukan dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan yang Ibu Ras miliki. Jadi dalam pembelajaran sebentar diharapkan Ibu bisa memberikan manfaat kepada murid-murid kita. Ya, pertama-tama sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan percakapan praobservasi dulu ya Bu. Jadi percakapan ini sebagai bentuk persiapan agar Ibu Ras bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini Bu. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, Ibu Ras sebentar mengajarkan materi apa Bu? Sebentar Bu, sudah masuk materi mengenai cerita fantasi. Oke, jadi materinya materi fantasi ya Bu, cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya Bu, di mana peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut, di mana dia melalui yang dia dengarkan maupun yang dia baca, baik secara lisan, tulisan maupun visual. Oke, jadi di sini tujuan pembelajarannya ada satu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu Ras capai sebentar apa? Untuk area pengembangan saya Bu, untuk yang pertama area pengembangan itu saya melakukan sistem pembelajaran study center untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk yang kedua area pengembangan itu saya berfokus pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, jadi Ibu ingin secara spesifik Ibu ingin saya amati di bagian yang mana? Saya rasa Bu untuk bagian yang pertama, untuk area pengembangan yang pertama, mana yang saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Student Center, betul. Ya, strategi dan model pembelajaran yang akan Ibu pakai sebentar itu apa Bu? Untuk strateginya Bu, saya menggunakan strategi pembelajaran discovery learning. Ya. Dan untuk metode pembelajarannya, metode pembelajaran diskusi berkelompok. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Oke, ya jadi Ibu strateginya tadi discovery learning, metodenya kooperatif dengan diskusi kelompok. Ya, ya jadi jamnya Ibu setelah jam istirahat ya Bu? Jam terakhir. Oke, ya sekarang pertanyaan terakhir Bu. Apa kira-kira harapan Ibu dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan sebentar? Baik Bu, harapan saya semoga pembelajaran saya nanti di kelas bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dimana peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran secara berkelompok tersebut, dan juga semoga tujuan pembelajarannya dapat mencapai peserta. Iya. Oke, Ibu. Jadi ini karena masih ada jam istirahat, saya tahu ini Ibu Rastiana ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Insya Allah sebentar setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya Ibu. Jadi silahkan mempersiapkan hal-hal yang ingin dilakukan untuk melakukan pembelajaran. Saya akan masuk sebentar setelah jam istirahat. Ya, dan untuk kegiatan pasca observasi nanti saya akan didampingi pengajar praktik saya Bu ya. Insya Allah saya akan informasikan lebih lanjutnya. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Ras. Waalaikumsalam Bu. Baiklah, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi yang akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk
Di sekolah peri juara. Oke, jawaban kelompok 1 katanya tempat imajinatifnya di sekolah peri juara. Kalau kelompok 2 jawabannya apa? Di sekolah peri juara. Di sekolah peri juara. Kelompok 3 di sekolah peri juara. Kelompok 4 di sekolah peri juara. Kelompok 5 di sekolah peri juara. Jadi jawaban dari setiap kelompok. Jadi baca kembali soalnya. Tempat imajinatif apa yang mereka tinggali? Jawaban kalian semua. Jawabannya yaitu di Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Apa yang mereka pelajari di sekolah mereka? Coba kelompok 5. Apa yang mereka pelajari di sekolah? Mantra. Oke, kelompok 4. Mantra atau sihir. Kelompok 2. Mantra dan sihir. Kelompok 3. Nomor 3. Apa yang mereka pelajari di sekolah? Mantra. Oke, kelompok 1. Belajar apa yang mereka pelajari di sekolah? Belajar itu Bu. Belajar apa? Belajar sihir dan mantra. Oke, jadi buku lagi kembali soalnya. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah mereka? Oke, katanya kelompok 2 sifatnya pantang menyerah dan rajin belajar. Oke, kelompok 3 jawabannya apa? Oke, pantang menyerah, suka menolong, rajin belajar. Kelompok 4. Oke, baik hati, rajin belajar dan bekerja keras. Kelompok 5 jawabannya apa, Nak? Oke, pantang menyerah, belajar. Teman apa itu? Kita jangan berbilang ya. Oke. Kita beralih ke soal yang terakhir. Menurut kalian, apakah amanat cerita ini? Apa pesan yang kalian bisa petik dalam cerita ini? Kelompok 2, silakan. Oke, katanya kita selalu berbuat baik, pantang menyerah, suka menolong. Kelompok 1 belajar sampai bisa, kalau menolong. Lagi berusaha sampai berhasil. Oke, kelompok 5 oke, kita selalu berbuat baik. Oke, seterusnya apa lagi? Oke, kita menolong yang membutuhkan. Pertolongan. Oke, kelompok 3 amanat mana yang bisa kita petik dari cerita itu? Oke, benar. Kita tidak boleh mengejek teman. Oke, kita tidak boleh mengejek teman yang berusaha dan saling menolong. Kelompok 2, kelompok 4, amanat apa? Oke, itu menjaga kita untuk saling menolong dan terus berusaha. Oke, jadi jawaban sudah benar. Nah, jadi amanat atau pesan yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari cerita Kue Mao, yaitu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Selain berbuat baik, apa lagi? Menolong, apa lagi? Rajin belajar. Tidak boleh mengejek teman, apa lagi? Berusaha terus.
Menurut kalian, apakah amanat cerita ini? Apa pesan yang kalian bisa petik dalam cerita ini? Kelompok dua, silakan. Oke, katanya kita selalu berbuat baik, pantang menyerah, suka menolong. Kelompok satu, belajar sampai bisa, kalau menolong. Apa lagi? Berusaha sampai berhasil. Oke, kelompok lima. Oke, kita selalu berbuat baik. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, kita menolong yang membutuhkan. Pertolongan. Oke, kelompok tiga. Amanat mana yang bisa kita petik dari cerita itu? Kita tidak punya banyak teman yang belajar saling menolong. Oke, kita tidak boleh mengejek teman yang berkesudahan. Oke, kita tidak boleh mengejek teman yang berkesudahan dan saling menolong. Kelompok dua, kelompok empat, amanat apa? Oke, kita mengajarkan kita untuk saling menolong dan terus berusaha. Oke, jadi jawaban kita sudah benar. Nah, jadi amanat atau pesan yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari cerita kue-kue Mao yaitu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Selain berbuat baik apa lagi? Apa lagi? Belajar. Tidak boleh mengejek. Apa lagi? Berusaha terus, berarti tekun. Oke, apa lagi? Silakan. Berbuat baik sudah. Saling kalau menolong sudah. Jadi intinya semua amanat atau pesan yang kalian bisa petik di cerita kue-kue Mao kalian aplikasikan tidak di kehidupan sehari-hari kita. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini di materi analisis dan mengevaluasi unsur intrinsik dari sebuah tes cerita fantasi yang alhamdulillah sudah selesai. Jadi ibu lagi mau tanya. Oke, jadi ibu lagi mau tanya. Dari kegiatan kita dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerita yang berjudul Kue-Kue Mao, apa yang kalian bisa kalian simpulkan? Coba kelompok satu simpulkan apa yang kita bisa, apa yang kita dapatkan dari kegiatan kita. Silakan tulisan kelompok dua. Silakan sebutkan. Kelompok tiga. Kelompok empat. Silakan sebutkan kegiatan kalian. Pada kegiatan kali ini. Oke, silakan. Jadi siapa yang bisa menyebutkan kegiatan kita hari ini? Silakan bisa? Bisa disebutkan ya? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Cerita fantasi berkaitan dengan materi apa? Unsur
Jadi untuk pertemuan dan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan dan apa yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Akhir kata dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu kembali bersama saya Alfia SPD dari BPD SMP 5 Senjai, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Senjai. Hari ini kita melanjutkan kegiatan yang sebelumnya. Setelah kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi, sekarang kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Hari ini saya bersama dengan Ibu Rasdiana dan Bapak Supriyadi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Rasanya baik. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi di kelas untuk hari kelas 75. Ya. Selama 2 jam pembelajaran. Saya mau bicara sedikit Bu Rasti. Ya. Saya mau tanya-tanya tentang pembelajaran yang kemarin. Yang pertama ini pertanyaannya, bagaimana perasaannya Ibu Rasdiana setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 75? Kalau ditanya mengenai perasaan Ibu, mungkin belum terbiasa perasaan Ibu mengajar di yang ada observernya, dia ngawasi. Tapi dari itu mungkin agak sedikit tegang, sedikit gugup. Tapi alhamdulillah juga Ibu sangat senang sekali karena proses pembelajaran kelas 8 saat itu bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Saya tadi juga melihat pembelajarannya Ibu lancar dan baik. Terus saya mau tanya lagi, Bu, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu sendiri pada saat pembelajaran? Menurut saya itu mungkin masih perlu diperbaiki. Meskipun itu ada beberapa bagian pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik. Masih perlu diperbaiki. Kira-kira apa yang membuat Ibu Ras berpikir seperti begitu? Saya mungkin masih ada hambatan dari program saya pada saat pembelajaran itu. Mungkin ada beberapa peserta didik yang belum beraktif dalam kegiatan belajar secara berkelompok. Dia dari segi aktivasi dan sampai diskusi. Oke, baik ya Bu. Kalau saya sampaikan pengamatan saya, boleh Bu? Ya, jadi kalau menurut saya pembelajarannya Ibu Rasdiana kemarin di kelas 75 itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan observasi kan itu hari tujuan pembelajarannya untuk menganalisis dan mengevaluasi unsur intrinsik pada teks cerita fantasi. Ya, area pengembangannya itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center, dan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya, kalau saya melihat di sini Bu, pembelajarannya itu sudah berkembang. Dan dengan strategi discovery learning, model pembelajaran kooperatif sudah mulai nampak pada anak-anak. Dan hal ini tampak ketika anak-anak bisa menerima materi dengan baik, dan anak-anak saya lihat senang dan antusias dengan model yang seperti ini. Bagaimana pendapatnya Ibu? Saya rasa Bu, untuk pembelajaran secara berkelompok ini anak-anak sudah terbiasa mungkin, tapi pada saat itu hari di sini pembagian kelompoknya agak berbeda. Kalau dulu berdasarkan kelompok pendidikannya, ini saya bagi kelompoknya atau anggota kelompoknya baru lagi Bu. Saya bagi berdasarkan minat dan bakat minat dan belajarnya. Jadi mungkin seperti belum beradaptasi dengan kelompok-kelompoknya yang baru. Selanjutnya, ada tidak kendala yang dihadapi Ibu Ras pada saat pembelajaran? Lalu di sini ada 2 faktor yang membuat saya dapat di kelas. Yang pertama tadi itu dari peserta didik yang belum beradaptasi dengan kelompok barunya. Kemudian yang kedua
saya belum menguasai kelas ini, makanya ada beberapa siswa yang belum mendapatkan perhatian komunikasi. Oke, jadi kendalanya Ibu ada dua ya, ada pembiasaan yang kurang untuk karena kelompoknya baru dan penguasaan kelasnya Ibu yang masih kurang. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada tidak rencana selanjutnya untuk mengurangi kendala yang Ibu hadapi? Oke, baik Bu, di sini insya Allah rencana saya ke depannya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran ini saya juga menggunakan strategi pembelajaran yang lain, di mana strategi pembelajaran ini bisa menyenangkan peserta didik, bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga peserta didik bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Baik sekali, rencananya luar biasa. Jadi Ibu ingin melakukan Sedikit juga Bu, saya juga akan menerapkan 3 aspek, baik 3 aspek yang belajar, yaitu ada pembelajaran auditori, visual, dan juga kinesthetik. betul. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dan tapi yang perlu Ibu ingat pada saat mengutamakan kenyamanan belajarnya siswa sehingga anak-anak bisa menikmati pembelajaran dan bersikap aktif, lebih aktif lagi. Ya, mudah-mudahan rencana yang disampaikan bisa realisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya, Bu ya. Oke, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan rencana perubahan itu? Insya Allah untuk rencana perubahan ini akan saya lakukan sebelum kegiatan PMK, di mana nanti akan dilaksanakan di kedua November. Oh iya, insya Allah sebelum November. Kira-kira ada tidak guru lain yang bisa membantu Ibu Ras untuk melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah nanti saya minta dari Bu Eka. Ya. Oke. Luar biasa ini perencanaan itu, semoga bisa terlaksana ya Bu ya, dan semoga bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Ras dan saya berharap kabarnya ini adalah kabar baik. Ya, terima kasih Bu Ras. Ya. Sebagai penutup, ada kesan dari proses yang dilakukan ini, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Menurut saya itu adalah observasi yang dilaksanakan kegiatan ini ada pilihannya observasinya dan paskanya. Menurut saya kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita pada saat pembelajaran di mana kekurangan yang kita miliki insya Allah menjadi pembelajaran kita untuk diperbaiki ke depannya. Dia untuk kelebihan kita insya Allah kita akan juga. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin meminta tanggapan dari Pak Suryadi untuk menyampaikan kembali tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Baik, ya, Bu Alfia, terima kasih Ibu Suryadi ya. Tadi kita sudah melihat proses pelaksanaan diskusi pasca observasi di mata pelajaran ya, sudah dilakukan oleh Bu Alfia dan Ibu Asdiana. Dengan diskusinya itu menggunakan pola coaching dengan model cerita. Jadi secara umum sudah sangat baik apa yang dilakukan oleh Bu Alfia. Semua tahapan yang memang seharusnya terlihat dalam itu sudah kelihatan. Jadi Bu Alfia sudah bisa menggali apa potensi Bu Asdiana dan Bu Asdiana sudah bisa melakukan rencana ke depan untuk memperoleh hal yang dianggap maksimal. Dan ini menjadi modal sebenarnya untuk Bu Asdiana dan Bu Alfia untuk praktek ini bisa dikembangkan dengan sejawat peserta didik, terutama peserta didik itu bisa di-coaching. Ada hal-hal yang kita lihat di peserta didik kita butuh sentuhan, bisa di-coaching. Dengan catatan kita usahakan agar mereka yang menemukan sendiri di dalam keluarnya, yang menemukan sendiri di inspirasi. Jadi kalau dari saya tahapan refleksi ini sudah terlihat bahwa coaching yang dilakukan oleh dia dan sudah lain sebelumnya di sana.
Itu saya dari saya. Terima kasih Pak atas informasinya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan supervisi akademik, dimulai dari kegiatan wawancara pra observasi, kegiatan observasi di kelas, dan wawancara pasca observasi bersama Bapak Pembimbing Kartik dan Ibu Rastiani. Terima kasih Pak, Bu atas partisipasi dan dukungannya. Saya diri kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.